Oke ya, jadi kita coba latihan yang gambar simpel ini dulu ya, sederhana ini ya. Mungkin gambar yang pertama ini dulu ya. Caranya ya, caranya nanti ya, Anda bisa gunakan line dulu ya, line. Ya, kemudian klik sembarang aja ya. Ya, klik sembarang. Kita mulai dari atas ya, dari atas dulu. Ya, dari atas dulu ya. Kita klik. Ya, kemudian pastikan ortonya on ya, ortonya on ya. Ditekan F8 ya, geser ke kiri dulu ya, ke kiri sejauh 5 ya, sesuai gambar. Nah, kemudian ke bawah jaraknya adalah 35 yaitu ya di gambar ya, 35 ya. Kemudian ke kanan di situ 5, 20 dan 5 ya. Jadi mungkin saya langsung bikin jaraknya 30 ya, 30. Nah, ini ya 30, kemudian ke atas 10 ya, kemudian terakhir ini saya hubungkan gini. Nah, ini ya, ini sudah jadi ya gambarnya ya, sudah jadi ya, sudah jadi gambarnya ya. Ya, kemudian ya, bentar ya. Oke. Nah, kemudian ya, untuk membuat yang profil ini ya, setengah lingkaran ini, nah, saya nanti akan menggunakan circle ini ya, circle, kemudian center diameter ya, center diameter. Bisa pilih klik ini ya. Nah, kemudian cari pas tengah-tengahnya garis yang horizontal ini ya. Nah, untuk tengah-tengahnya itu akan muncul ya di sini ya tulisan midpoint ya. Jadi midpoint itu menunjukkan tengah-tengah garis ya, midpoint ya. Jadi kalau sudah ini bisa langsung diklik ya. Langsung Anda klik, kemudian tarik ya, kemudian diketik diameternya adalah 20. Nah, 20. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian ini bisa dipotong ya menggunakan trim ya. Jadi gunakan trim ya untuk memotong. Ya. Klik trimnya, kemudian klik kanan. Setelah itu ini bisa kita hilangkan gitu ya. Nah, kemudian di enter. Oke, itu aja ya. Ini sederhana ya, sederhana. Jadi trim itu syaratnya ya, yang mau dipotong itu harus berpotongan dengan objek yang lain ya. Kalau tidak berpotongan nggak bisa. Ya, jadi tadi ya ada salah satu dari kalian itu memotong nggak kepotong gitu ya. Nah, ternyata itu memang yang mau dipotong itu tidak bersinggungan atau tidak berpotongan dengan garis yang lain sehingga tidak bisa dipotong ya. Oke, itu ya, itu soal yang pertama ya. Nah, kemudian untuk soal berikutnya ya, ini saya geser dulu ya. Jadi dimensinya tidak perlu dulu ya, dimensinya nggak usah dulu. Ya, kemudian soal berikutnya ya. Ya, soal berikutnya. Nah. Oke ya, yang nomor 2 ini ya. Yang nomor 2 ini ya, gambarnya ya, ada garis miring, kemudian ada semacam busur ya ini ya, semacam busur. Ya, nanti kita satu persatu bahas ya. Oke ya, pertama kita bikin garis miring dulu ya. Garis miring dulu ya. Atau garis miring dulu ya, sudutnya ini diketahui 30 ya ini ya, kesininya ya. Berarti ini kan sama kanan kiri ya. Misalkan saya mulai dari bawah dulu ya, bawah dulu. Ya, kemudian mungkin saya mulai
yang horizontal dulu ya, panjangnya ya, pastikan ortonya on, nanti diketik panjangnya adalah 45 ya, kemudian di enter. Nah, kemudian ini kan miring ya, ini kan miring ya, miringnya ke sana ya, miringnya ke sana. Nah, sudutnya itu 30 dari vertikal ya. Berarti kalau diukur dari horizontal dari sini, berarti nanti 90 ya, seberang arah jarum jam, kemudian ditambah 30. Berarti itu adalah 120 ya. Berarti nanti ukurannya adalah panjangnya ya, add ya. Panjangnya adalah 25 ya. Nah, kemudian lebih kecil. Jadi lebih kecil ya, dicari di keyboard lambang lebih kecil ya. Lebih kecil 120 itu ya. Nah, ini. Kemudian di enter. Nah, itu ya. Kemudian ke arah kiri ya. Ortonya di on kan ya. Ortonya di on kan. Jaraknya adalah 20 ya. Kemudian di enter, diketik ya. Nah, kemudian ini dihubungkan terakhir. Oke ya, setelah itu di escape. Nah, ini sudah jadi ya profil yang pertama ya, profil yang pertama. Kemudian untuk membuat busur ini ya, buat busur ini bagaimana caranya ya? Nah, nanti mungkin saya buat dulu yang atas dulu ya, busurnya ya. Jadi untuk busur itu ada perintah yang namanya arch ya, arch atau busur ya. Nah, ini. Jadi kita gunakan perintah ini ya. Caranya ya supaya gampang, ortonya di off kan dulu ya, ortonya ya, di off kan dulu. Ya, orto off. Kemudian kita klik panah ke bawah itu ya, ARC ini. Nah, ini ada beberapa metode untuk membuat busur ya. Nah, untuk soal yang di layar ya, mungkin itu paling mudah menggunakan metode start and radius ya. Ya, jadi ini maksudnya apa kok start center end start center angle itu artinya membuat busur ya yang dimulai dari start ya, titik awal, kemudian center titik pusatnya di mana ya. Kemudian titik akhirnya di mana kan gitu ya. Nah, untuk soal ini itu yang diketahui adalah titik awal tahu ya, titik akhir tahu. Kemudian yang diketahui adalah radiusnya. Ya. Berarti nanti dicari start and radius gitu ya. Start and radius. Ya. Nah, seperti ini ya, start and radius. Nah, kemudian saya klik ya, atau kita klik metode ini ya, start and radius. Kemudian sesuai dengan perintah tadi ya, startnya di mana ya? Dimulai dari, misalkan dari kiri dulu ya. Kita klik sekali aja ya, klik di titik ini ya, sebagai titik awalnya. Kemudian E-nya di mana ya? E-nya di titik ini ya. Ya, E-nya di titik ini. Ya, kita klik, kemudian radiusnya berapa gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, radiusnya itu adalah 20 ya. Berarti nanti saya diketik aja radiusnya ya, itu 20. Ya, diketik 20 kemudian di enter. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang bagian atasnya bagaimana? Ya. Bagian atasnya juga bisa menggunakan lagi ya sama ya, start and radius. Ya, start and radius. Tapi nanti dibalik ya, nanti dibalik. Mulainya jangan dari kiri, kalau dari kiri lagi nanti dia tetap ke bawah gini ya. Nah, karena busur itu dia ngarahnya adalah berlawanan arah jarum jam ya, arahnya itu. Ya, jadi kalau dari mulai kiri nanti dia akan ke sana gitu ya. Kalau dari kanan ya nggak apa-apa, jadi startnya dari kanan dulu. Ya, kita klik di sini, kemudian titik akhirnya di sebelah kiri ya. Nah, gitu. Nah, ini bisa ya. Kemudian radiusnya berapa diketik aja. Ya, radiusnya adalah 20 gitu ya. Kemudian di enter. Ya. Oke, kemudian dengan cara yang sama ya, yang bawah juga sama ya, start and radius, radiusnya adalah 45. Ya, jadi sama caranya ya. ARC start and radius dari kiri ya. Kemudian titik awalnya ya di titik N-nya, titik akhirnya itu di sini. Ya, kemudian
eh, radiusnya berapa gitu ya. Radiusnya adalah diketik ya 45. Ya, pastikan nanti sebelum diketik radiusnya itu digeser-geser dulu mouse-nya ya, biar nanti membentuk busurnya kelihatan gitu ya. Kemudian terakhir satu lagi ya, dengan cara yang sama ya, start di kanan, E-nya di kiri ya. Nah, gini. Radiusnya adalah 45. Oke, ya seperti ini sudah jadi. Ya. Kemudian garis yang tidak dipakai bisa kita hapus ya. Nah seperti ini jangan di trim ya, kalau di trim nanti nggak bisa. Ya, jadi ini dihapus biasa aja ya. Ya, diklik garisnya, ya gini. Ya, kemudian di delete. Nah, oke, ini ya untuk gambar yang kedua ya. Nah, ini bentuknya kayaknya rumit ya, tapi sebenarnya tidak begitu sulit ya. Nah, caranya ya, jadi yang diketahui apa ini ya? Jadi diketahui ini ada radius ya, dan ini ada diameter juga nanti diketahui ya. Oke, pertama kita buat lingkaran yang tengah dulu ya, yang kecil ini. Ya, diameternya adalah 10 ya, berarti nanti kita klik circle ya, dicari yang center diameter ya, center diameter. Kemudian misalkan saya bikin yang atas dulu gitu ya. Nah, diameternya adalah 10 ya, 10 ini ya. Nah, gini ya. Nah, kemudian yang bawah bagaimana ini yang bawah gitu ya. Nah, mungkin saya akan mengenalkan perintah copy ya. Copy. Jadi copy itu memperbanyak objek ya. Kan ukurannya sama ya, berarti boleh di copy. Nah, caranya nanti ya, Anda klik copy ini. Ya, klik copy. Nah, kemudian dipilih objek yang mau diperbanyak ya, yang mau di copy yang mana? Misalkan lingkaran yang ini ya. Berarti ini boleh Anda klik atau boleh Anda select window seperti ini ya. Nah, setelah dipilih bisa ditekan enter ya. Anda tekan enter. Kemudian dibaca di sini ya, copy specify base point ya. Artinya tentukan titik ya, base pointnya ya, titik dasarnya untuk mengcopy itu dari mana ya. Saya ambil pas tengah-tengah lingkaran sini ya. Nah, tengah-tengah lingkaran sini Anda klik ya. Nah, kemudian Anda geser ini. Nah, Anda geser. Nanti ini sedang copy ya. Nah, biar mudah nanti ya, ortonya di on kan ya. Langsung Anda tekan F8 dulu. Ya, F8 gitu ya. Nah, F8 ortonya on ya di bawah ini ya. Nah, kemudian jaraknya berapa dari titik pertama tadi? Jaraknya adalah berapa itu? Ya, kalau dihitung itu adalah 20 ya jaraknya ya. Jaraknya 20. Berarti langsung aja diketik. Jaraknya dari atas ini ke bawah itu ya, diarahkan ke bawah dulu, baru diketik 20 itu ya. 20 kemudian di enter. Nah, oke, ini sudah jadi ya. Kalau sudah tinggal escape. Nah, ini sudah tercopy ya, tercopy. Kemudian ya, ini kan lingkaran semua ya. Jadi ada lingkaran dengan jari-jari 15, kemudian yang lebih kecil lagi itu jari-jarinya 10 ya. Oke, saya bikin aja lingkaran center radius ya. Di sini jari-jarinya 15 gitu ya. Nah, kemudian bikin lingkaran lagi ya, diameternya adalah 20 gitu ya. Diameternya adalah 20. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang bawah juga sama ya, circle di sini ya. Nah, Anda klik. Nah, diameternya 20. Ya, kemudian bikin lagi circle center radius ya. Jari-jarinya adalah nah. Jadi kalau Anda ingin mencari titik pusatnya ini ya, titik pusatnya ini di mana gitu ya. Jadi klik circle, misalkan ya center radius kan di tengah-tengahnya situ. Kan kalau nggak kelihatan jadi
tempelkan di lingkaran yang lain ya, nanti akan muncul tanda plus ini. Nah, ini sudah pasti di tengah-tengah di pusat lingkaran ya. Nah, itu ya, jari-jarinya adalah 15 ya. 15. Oke, ini sudah jadi ya, sudah jadi. Nah, kemudian ini bisa Anda bikin garis hubung ya dari sini ya. Nah, dari sini Anda klik ke sini. Ya, pastikan ini kuadran ya. Nah, gini. Ya, kemudian bikin lagi ya, line ya dari sini sini. Nah, oke, gitu ya. Nah, ini sudah jadi. Kemudian satu lagi ya garis. Ini yang agak tengah ya, dari sini ke sini ya. Gitu, bikin lagi garis. Ya, dari sini ke lingkaran yang bawah. Nah, ini ya. Oke, ini sudah jadi, tinggal dipotong saja. Ya, tinggal dipotong. Nah, caranya motong ya sama kayak tadi ya, menggunakan perintah trim ya. Menggunakan perintah trim, jadi dicari ya, modify trim, klik kanan langsung ya, yang mau dipotong mana itu ya. Nah, gini aja. Ya. Nah, yang mau dipotong yang mana? Ya. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah ya, diakhiri ya, di escape. Kemudian yang tengah ini ya bisa di delete ya, bisa menggunakan di del ini ya, erase ya, di sini ya bisa erase ya, di delete ya, kalau di keyboard ya erase, nanti diblok aja yang mau dihapus. Nah, ini ya yang mau dihapus ya. Nah, kemudian di delete ya, ya. Nah, itu ya. Oke, jadi ini sudah jadi ya, untuk soal yang nomor 3 ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang soal nomor 4 ini saya mau gambar dari kiri bawah ya, dari kiri bawah. Nah, cuma ini memang ada beberapa yang tidak ada ukurannya ya. Nanti kita justifikasi aja ya ukurannya. Jadi misalkan dari kiri bawah ya, menggunakan line ya. Ya, dari kiri bawah, kemudian saya tarik ke atas dulu ya. Cara tarik ke atas, jaraknya adalah 5 ya. 5, enter ya. Kemudian ke arah kanan, jaraknya adalah 40 ya. 40. Ya, kemudian ke bawah 5 lagi. Ke kiri 5 ya. Kemudian ke atas kita justifikasi 2,5 ya, separuhnya. Kalau 2,5 nanti ngetiknya 2,5 ya, jangan 2,5 ya. Ya, jadi 2,5 itu 2,5 ya. Nanti kalau Anda ngetik 2,5 ya pakai koma, nanti dia dianggap itu koordinat ya, sistem koordinat ya. Jadi kalau 2,5 berarti 2,5 ya. 2,5 kemudian di enter. Kemudian ke arah kiri lagi 30 ya. Nah, itu ke bawah 2,5. Ya, kemudian kita hubungkan terakhir di sini. Nah, itu. Oke, itu ya. Nah, ini gampang sebenarnya, gampang ya. Kemudian sekarang kita ke yang profil yang tengah ini ya. Ya, profil yang tengah ini. Ya, profil yang tengah ini. Saya mau bikin dari kiri juga ya. Jadi line. Jadi ini jaraknya ya, ini kan 20 ya. 20 berarti kalau diukur dari pinggir, ini berarti 10 ya dari sini ya. Jadi nanti saya bikin garis saja langsung ya. Dari sini ya, kemudian ke kanan 10 ya. 10, enter ya. Kemudian ke atas. Nah, ke atas ini saya bikin 20 ya itu ya. Karena di situ jaraknya 20 ya, ini 20 ya, ini 20. Ya, 20. Enter ya. Kemudian ke arah kanan ya, di situ 20 juga. Ya. Kemudian ke bawah lagi 20 ya, gitu. Ya. 20 di enter ya.
Oke, kalau mau bikin yang lain, kan ada profil lagi yang ini ya. Nah, ini berarti ke kanan dulu. Ke kanan, sorry, ke kiri dulu ya. Ke kiri jaraknya adalah 5 ya. 5, enter, kemudian ke atas 10 ya. 10, kemudian ke kanan 5 itu ya. Kemudian di enter. Oke. Ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Nah, kemudian tinggal sekarang lingkarannya ini ya. Ada 2 buah lingkaran ya. Bisa menggunakan circle, center radius atau center diameter. Kalau diketahui diameter berarti gunakan center diameter ya, biar tidak perlu menghitung ulang. Nah, center diameter dari sini ya. Nah, di sini diameternya adalah 10. Nah, itu ya. Kemudian Anda boleh ya, misalkan center radius untuk yang lain ya. Nah, seperti ini. Pastikan di tengah-tengahnya ya. Kemudian langsung diklik di sini ya. Nah, ini Anda perusahaan ya, langsung diklik di ujung sini juga boleh. Ya, klik gitu ya. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi. Kemudian yang tidak dipakai boleh dihapus dari sini ya. Dihapus, katakanlah gitu. Ya, seperti itu. Kemudian tinggal satu lagi ini ya, tinggal satu lagi ini. Boleh nanti caranya ya, cara paling gampang memang kalau bagi pemula ya, nanti langsung bikin garis saja dari sini ya. Garis dari sini. Nyambung dari sini ya. Dari endpoint ini diklik, kemudian arah ke kanan, diketik aja 5 itu ya. Kemudian ke atas 10. Kemudian ke kiri 5 lagi gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Oke, gitu ya. Ini adalah contoh ya, gambar sederhana yang nanti bisa buat latihan ya untuk kalian ya sekarang ya. Oke.